Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang ayah bunda yang sudah bergabung di Zoom untuk persiapan penjelasan PAS semester 1. Amin. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Fatihah pada pagi hari ini diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya ayah bunda, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Danar Kusuma. Tapi mohon maaf karena hari ini Pak Danar izin karena ada diklat di dinas, jadi sambutan akan diwakilkan oleh Ibu Norma Widayati selaku Wakaf Kurikulum SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Kepada Ibu Norma Widayati SMP, kami persilakan. Monggo Bu Norma. Terima kasih Bu Firda. Sami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama kita mengucapkan syukur nggih. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa bertemu walaupun secara daring, mungkin membahas terkait dengan project based learning yang dilakukan untuk PAS. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Semoga kita menjadi orang menjadi hambanya yang insya Allah mendapat syafaatnya nanti di akhir zaman. Langsung mawon ayah bunda, mohon maaf ini pertama-tama juga saya akan memintakan izin karena baru ada acara di kelas di dinas terkait dengan sekolah penggerak, jadi mohon maaf dan beliau mengirimkan salam kepada ayah bunda semuanya. Mungkin seperti kita ketahui ayah bunda, jadi Desember ini insya Allah akan ada PAS atau penilaian akhir semester untuk kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi ada inovasi baru di tahun ini dari YPI Al-Azhar bahwa pelaksanaan PAS untuk kelas bawah, terutama untuk kelas 1 ini, untuk kelas 1 itu dilaksanakan dengan cara yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan project based learning. Project based learning itu sebenarnya adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, di sini nanti anak-anak itu insya Allah akan melakukan proyek yang akan dijelaskan oleh wali kelas, dia nanti ada si guru. Nanti seperti apa sih gambaran proyeknya yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Jadi nanti ketika PAS anak-anak sudah tidak menulis jadi seperti kalau kemarin kan ada paper test, nanti ketika PPS masih paper test nah untuk PAS nanti anak-anak itu gambaran umumnya adalah anak-anak akan datang ke sekolah, kemudian akan mengerjakan tugas itu atau mempresentasikan hasil proyek yang sudah dikerjakan di rumah itu di hadapan guru, seperti itu. Kemudian juga praktek, kemudian juga ujian lesan. Jadi memang project based learning itu adalah sistem metode pembelajaran di mana untuk memfasilitasi anak-anak yang saat ini untuk kelas 1 karena kemarin masih daring, kemudian pergantian atau transisi dari TK ke SD. Jadi untuk membaca menulisnya kan memang belum banyak yang mungkin belum lancar. Jadi Al-Azhar itu melaksanakan project based learning itu sebagai penilaian, seperti itu. Jadi itu Bu Firda, mohon maaf, jadi mungkin saya langsung mawon Bu Norma. Mungkin kalau seperti ini kan Grambang, mungkin saya izin share screen ya Bunda, terkait dengan pelaksanaannya sebentar. Nah,
Sudah bisa lihat screen saya? Sampun terlihat Bu Firda? Ampun, Bu. Sampun. Sudah, Bu. Jadi mekaten nggih untuk PAS atau penilaian akhir semester untuk kelas 1 itu kita akan melaksanakan project based learning. Jadi ada 3 bentuknya, proyek, tes lisan, dan praktek. Insya Allah ini akan menyenangkan anak-anak dan tidak terlalu memberatkan. Maksudnya karena memang dari evaluasi dari tahun ke tahun untuk kelas 1 itu agak terlalu berat kalau tidak satu dibantu didikte, kemudian mungkin menulis dan membacanya masih belum lancar, itu kan mungkin ada semacam ketakutan atau kekhawatiran ya di anak-anak maupun mungkin orang tuanya deh. Nah, apalagi ini akan bertemu langsung dengan Bu Guru, Pak Guru lah. Nah, mata pelajaran yang akan di PAS-kan, yang pertama adalah tematik yang terdiri dari PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Kemudian ada Bahasa Jawa, ada Bahasa Inggris, dan ada PAI atau Pendidikan Agama Islam. Kemudian, insya Allah waktunya adalah hari Senin sampai Rabu. Jadi cukup 3 hari, insya Allah anak-anak itu PAS. Kalau biasanya kan seminggu, nah ini bisa lebih cepat deh. PAS-nya dilaksanakan secara luring atau bertemu tatap muka dengan guru Pak Guru di sekolah. Kemudian nanti anak-anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi jam 7.45 sampai jam 9.30 itu sesi pertama, itu kelompok 1A, 2A, dan 3A. Jadi satu kelas itu dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi kelompok 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B. Seperti itu. Nah, nanti ketika anak-anak sudah dibagi dan akan dikomunikasikan oleh wali kelasnya, itu nanti kemudian kelompok 1A dan 1B itu akan masuk pada hari Senin dengan jam yang berbeda. Jadi kalau sesi 1 itu 7.45 sampai 9.30, nanti sesi 2 itu 9.30 sampai jam 11. Itu sudah mencakup semua mata pelajaran yang tadi sudah disampaikan dari tematik sampai bahasa Inggris sampai bahasa Jawa dan PAI. Itu seperti ini, Jadi insya Allah anak-anak tidak berkerumun karena insya Allah juga prokes ya, karena 1A itu hanya sekitar 6 anak, 1B juga seperti itu. Jadi cukup prokesnya insya Allah cukup terjaga sih. Kemudian untuk Fadlan nanti nomor absennya bisa menyesuaikan. Nah, nanti ketika anak-anak masuk di hari Senin ini berarti anak-anak sudah membuat proyek. Nah, alurnya seperti apa? Nanti setelah sesi saya nanti kita akan bersama-sama melihat videonya. Videonya itu akan menjelaskan alurnya anak masuk sampai anak itu keluar dari kelas. Seperti itu, apa yang dibawa, apa yang dipersiapkan, bagaimana itu. Nah, mohon dengan sangat nanti penjemputan bisa tepat waktu seperti itu, karena sesi berikutnya kan akan masuk, jadi supaya tidak terjadi kerumunan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk materi PAS itu untuk PKN ini, jadi cuma ada 2 materi yang akan di PAS kan, yaitu aturan di rumah dan kegiatan membersihkan rumah. Kemudian untuk bahasa Indonesia ada anggota keluarga besar dan kebersamaan dalam keluarga. Kemudian untuk matematika ada bangun data dan pengukuran benda dengan satuan tak baku. Jadi tidak sebanyak yang biasanya, Itu pun garis besarnya insya Allah. Kemudian untuk bahasa Jawa ada unggah-ungguh, bahasa Inggris ada lunchtime, kemudian PAI wudhu. Jadi wudhu di sini bukan teorinya tapi prakteknya. Lunchtime juga seperti itu. Lunchtime nanti mungkin anak-anak akan membawa snack, makanan gitu ya. Nanti kemudian dia akan mempresentasikan makanan atau jenis-jenis buah-buahan yang dibawa. Seperti itu. Jadi seru lah. Itu. Nah, mungkin itu kemudian gambaran sedikit,
terkait dengan rubriknya, saya izin share yang satunya lagi. Oke. Nah, ini untuk bahasa Indonesia, ini nilainya. Jadi kita ada rubrik penilaian. Itu kriterianya jadi kepercayaan diri, project, kemudian menyebut isinya, kontennya dari kegiatannya itu apa. Jadi diberi nilai 1 sampai 4. Misalnya untuk kepercayaan diri, presentasi dengan lancar tanpa bantuan sama sekali itu nilainya 4. Kemudian kalau dengan bantuan nilainya 3. Kalau berani udah datang tampil tapi akhirnya mogok misalnya, itu berarti dapat nilai 2. Kemudian kalau cuma hadir saja ya kita hargai, itu nilainya 1. Itu J. Kemudian untuk project juga gitu. Untuk proyeknya jika lengkap proyeknya dan rapi, maka nilainya 4. Kemudian jika hanya membawa proyek aja lengkap tapi kurang rapi, berarti nilainya 3. Kemudian misalnya tidak membawa proyek, berarti ya datang aja ke 1. Jadi mohon dengan sangat supaya anak-anak semangat untuk mengerjakan proyek. Kemudian ketika presentasi juga anak-anak juga sudah siap deh. Jadi paling tidak mungkin ayah bunda karena sudah nanti dapat gambaran bisa melatih anak-anak nanti untuk paling tidak mempresentasikan ala anak-anak lah, tidak harus perfeksionis tidak, tapi paling tidak dia tahu apa yang akan disampaikan, apa yang dia bawa, bagaimana cara dia membuat, seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu J untuk rubriknya. Itu juga sama, misalnya kalau untuk bercerita tentang kegiatan bersama keluarga, insya Allah itu kan sehari-hari dilakukan. Nah kalau bisa menceritakan 4 kegiatan, nilainya 4. Jika cuma 3 berarti nilainya 3. Jika cuma 1 saja berarti nilainya 1. Seperti itu. D, ini gambarannya dari saya. Mungkin kalau untuk yang mata pelajaran yang lain juga hampir sama. Intinya hampir sama J. Intinya ada penilaian dari setiap kriteria. Jadi kalau untuk matematika seperti ini misalnya, jadi matematika ternyata tentang bangun datar, berarti nanti menyebutkan 3 bangun datar yang ada di market. Jadi proyek yang dibawa anak ke sekolah itu sudah mencakup beberapa mata pelajaran. Jadi misalnya bikin rumah nih, proyeknya bikin rumah. Nah rumahnya itu nanti kan sudah ada ini ya. Jadi misalnya dindingnya bentuknya persegi panjang, kemudian atapnya bentuknya jajar jenjang, misalnya seperti itu. Ya contoh-contohnya sih seperti itu, J. Nah kemudian nanti jadi di situ anak akan menyebutkan atau mempresentasikan bangun datar apa saja yang ada di proyek atau di market. Kemudian nanti disuruh untuk mengukur dengan korek api, seperti itu. Dengan korek api, batang korek api. Jadi pengukuran dengan ini dengan satuan tak baku. Karena kalau satuan baku kan anak-anak memang belum belajar, jadi dengan satuan tak baku. Ini contohnya untuk matematika. Kemudian untuk PKN juga hampir sama untuk kepercayaan diri, sama proyek. Nah, nanti untuk aturan juga seperti itu. Untuk kontennya itu adalah aturan dan kegiatan membersihkan rumah. Insya Allah kan itu sudah sering dilaksanakan, Insya Allah anak-anak tidak akan kesulitan untuk menjelaskan atau menyebutkan apa saja kegiatan yang dilakukan di rumah terkait bersih-bersih, terkait merapikan rumah, seperti itu. Itu untuk PKN. Nah, untuk bahasa Jawa. Nah, ini untuk bahasa Jawa, terutama nanti mungkin buat ayah bunda yang berasal dari luar kota, nanti bisa lebih intensif belajar, bisa nanya guru atau bisa nanya dengan tetangga yang asli orang Jawa. Jadi di sini ada praktek unggah-ungguh. Jadi kalau praktek unggah-ungguh itu, jadi mungkin anak akan ketika misalnya bertemu dengan orang dia harus menyapa bagaimana.
Ketika diberi sesuatu dia harus mengucapkan apa. Itu dalam bahasa Jawa. Oke. Itu kemudian ini untuk tes lesannya juga sama. Jadi ada praktek dan tes lesan terkait unggah-ungguh. Jadi ada hanya satu tema aja, tapi ada 2 tes atau 2 kegiatan yang dilakukan anak-anak. Kemudian, ini ada lagunya yang anak-anak untuk menghafal di situ. Insya Allah Bu Guru, Bu Firda sudah diajarkan deh. Insya Allah sudah diajarkan yang unggah-ungguh ya. Insya Allah sampun Bu Nurma. Nah, ini lagunya juga sangat populer. Oke, untuk bahasa Jawa itu. Nah, kemudian untuk bahasa Inggris. Nah, ini untuk bahasa Inggris. Itu tadi, jadi anak-anak akan membawa makanan berupa nasi, lauk, buah, snack. Nah, ini nanti mungkin wali kelas akan apakah ditentukan atau bebas nih. Tapi yang jelas anak-anak harus menjelaskan atau menyebutkan apa saja nama makanan yang dibawa dalam bahasa Inggris. Seperti itu, J. Tuh, kemudian nanti akan ada speaking yang mungkin pertanyaan dari Bu Guru ini terkait dengan yang dibawa. Seperti terakhir adalah terkait dengan PAI. Nah, untuk PAI ini praktek wudhu ya, jadi ayah bunda ini mumpung ada bocorannya, jadi nanti bisa di rumah silakan anak-anak diminta untuk praktek, dilihat urutannya, mungkin kalau mau ngecek di bukunya kan sudah ada, nanti kemudian dicoba, jadi biar nanti ketika besok praktek itu sudah nggak ada yang lupa gerakannya, gitu, karena kalau lengkap dan urut itu nilainya 4. Kalau lengkap tapi ada yang salah misalnya itu nilainya cuma 1. Termasuk doanya, doa setelah wudhu. Mungkin itu penjelasan dari saya ya Bunda. Monggo. Terima kasih. Saya cukupkan sekian, nanti mungkin bisa sambil diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Bu Nurma, terima kasih atas penjelasan pelaksanaan PAS semester 1. Ayah Bunda, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Norma, bahwa untuk pelaksanaan penilaian akhir semester pada semester 1 kali ini ada inovasi, ada inovasi yaitu dari YPI, bahwa penilaiannya tidak secara tertulis, namun nanti langsung praktek. Nah, jadi dengan PBL, Project Based Learning. Nah, jadi nanti anak-anak membawa sebuah project, dibawa ke sekolah, lalu dipresentasikan kepada Bapak Ibu Guru, seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya lagi, kami akan putarkan video simulasi terkait dengan pelaksanaan PAS yang besok akan dilaksanakan dengan pembelajaran based learning, ya. Oke, berikut ini adalah video simulasinya ya Bunda. Sekedar. Sudah terlihat, J? Sampun, Bu Firda. Anak-anak transit terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang presentasi.
market dan lunchbox-nya J. Setelah itu nanti di ruang transit anak-anak akan membaca ikrar dulu, membaca ikrar, doa, dan ice breaking yang akan dipimpin oleh guru yang ada di ruang transit. Setelah itu siswa menuju ruang penilaian. Yang pertama yaitu nanti anak-anak masuk ke ruang tematik yang nanti di sana ada penilaian bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Nah, untuk penilaian tematik ada di kelas 1 Ibnu Sina besok insya Allah. Nanti anak-anak membawa maketnya dan mempresentasikan maketnya. Nanti di sana ada anak-anak bisa melakukan presentasi dan dinilai mata pelajaran matematikanya, bahasa Indonesia-nya, dan PPKN. Yang kedua yaitu masuk ke ruang penilaian bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Nah, nanti di dalam ruang sudah ada Bu Iji dan Bu Esti ya, bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Lalu nanti anak-anak praktik di dalam ruangan penilaian bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Untuk penilaian bahasa Inggris, anak-anak membawa lunchbox-nya yang sudah dibawa dari rumah. Yang sudah berisikan buah, makanan, dan minuman. Jadi anak menyebutkan, mempresentasikan apa saja yang dibawa dalam bahasa Inggris. Kemudian masuk ke selanjutnya yaitu penilaian PAI ya yang Bunda. Nanti anak-anak langsung praktik berwudu di tempat wudu. Nanti akan didampingi oleh Pak Dendi. Praktik berwudu, mungkin nanti niat wudunya, doa setelah berwudu, nanti bisa dihafalkan anak-anak di rumah. Ini kon ringkasan alur PAS Project Based Learning kelas 1 nomor 1 sampai 8. Membawa bekal, cek suhu, menuju ruang transit, dan seterusnya sampai nanti terakhir ada di penilaian praktik PAI agama Islam. Oke, Bun. Nanti jika ada pertanyaan, nanti ada sesi tanya jawab. Tapi nanti setelah pemutaran video simulasi ini, nanti kita akan melihat contoh unjuk kerja market yang akan dipresentasikan oleh siswa itu seperti apa, nanti akan dicontohkan oleh Bu Hima. Oke, baik. Itu tadi adalah pemutaran video simulasinya, Bun. Kira-kira gambarannya besok ketika PAS besok, yaitu dengan project based learning, kira-kira nanti seperti itu. Simulasinya seperti itu tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh unjuk kerja marketnya seperti apa sih yang akan dipresentasikan oleh siswa. Insya Allah ini akan disampaikan oleh Bu Hima. Sudah siap Bu Hima?
Oke, baik. Baik, Bu Hima dipersilahkan untuk menyampaikan contoh unjuk kerja marketnya. Kan deh. Kelihatan. Nah, oke. Sebentar, saya mencoba menyampaikan presentasi untuk kerja anak yang telah dibuat di rumah, ya. Oh ya, udah. Kita setting dulu. Ini saya berperan sebagai siswanya. Assalamualaikum Bu Guru, nama saya Hima Waliha dari kelas 1 Ibnu Rus, nomor absen 34. Saya membawa maket rumahku. Nah, rumahku dibuat dari bentuk dinding dari rumahku adalah segi 4. Kemudian jendela dari rumahku berbentuk segi 4. Kemudian permukaan atap rumahku berbentuk segi 4 dan segi 3. Di halaman rumahku mempunyai kolam renang. Kolam renang di rumahku berbentuk segi 4. Kemudian nomor rumahku adalah 15. Nomor rumahnya terbuat dari papan berbentuk segitiga. Kemudian di rumahku ada tempat sampahnya. Permukaan dari tempat sampahnya berbentuk lingkaran. Nah, kemudian saya mau mengukur panjang maket dari rumah atau halaman dari rumahku. Panjang maket rumahku ada 1, 2, 3, 4, 5. Panjang maket rumahku ada 5 batang tusuk gigi. Nah, kemudian di rumahku, siapa yang tinggal di rumahku ada nenek, ada kakek, ada ayah, ada bunda, ada saya dan adik. Kemudian di rumah kegiatannya ada bermacam-macam, ada sholat berjamaah, ada membersihkan rumah bersama, kemudian makan bersama, dan ketika ada saudara yang sakit, kami akan menjenguk saudara yang sakit bersama-sama. Nah, kemudian kegiatan yang ada di rumah ketika hari Sabtu, kami membersihkan rumah bersama. Ayah biasanya membersihkan atau mencuci mobil, ibu membersihkan dapur, kemudian saya membersihkan ruang tamu, dan adik diminta sama ibu merapikan mainan. Jadi di hari Sabtu kami membersihkan atau merapikan rumah secara bersama-sama. Di rumah kami mempunyai peraturan di rumah. Salah satu contohnya adalah setiap bangun tidur kami merapikan tempat tidur. Kemudian kalau ayah dan kami anggota keluarga ketika masuk rumah harus mengucapkan salam. Anak-anak harus berbicara yang sopan kepada orang tua. Begitu juga dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian adik atau saya setelah bermain harus merapikan mainan kembali. Demikian Bu Guru, hasil karya dari Hima yang telah dibuat dari bahan kertas dan kertas warna-warni dan kardus yang ada di rumah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditungguin. Oke, baik Bun. Itu tadi adalah contoh ya, contoh unjuk kerja yang bisa dilakukan oleh anak-anak ketika eh, memasuki ruang penilaian tematik. Nah, jadi ketika masuk ke ruang tematik itu anak-anak sudah membawa market. Nah, marketnya nanti berupa tadi ya, membuat rumah. Nah, nanti anak-anak bisa menjelaskan mulai dari bentuk-bentuk bentuk-bentuk rumah atau bentuk-bentuk yang ada di sekeliling rumahnya itu ada apa saja, nanti itu masuk ke penilaian matematika. Contohnya seperti itu. Kemudian nanti anak-anak bisa bercerita tentang kebersamaan di dalam keluarga. Nah, di dalam rumah itu mereka bersama keluarga ngapain saja biasanya, misalkan sholat berjamaah atau makan bersama, seperti itu. Nah, nanti itu masuk ke penilaian bahasa Indonesia. Nah, nanti anak-anak juga bisa menjelaskan tentang aturan yang ada di rumah. Aturan di rumah itu ada apa saja ya peraturan di rumahnya. Di rumah saya ada aturan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti itu masuk ke penilaian PPKN, seperti itu. Untuk penugasannya nanti akan disampaikan kembali ya, hari Jumat tanggal 26 November insya Allah nanti akan di-share. Nah, hari ini nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing di grup kelas untuk penjelasan lebih lanjutnya ya. Jadi untuk ada waktu seminggu untuk pengerjaan proyek tersebut, market tersebut gitu Bun. Insya Allah nanti anak-anak bisa ada waktu 1 minggu untuk mengerjakannya, nanti baru minggu depan tanggal 6 ya, tanggal 6 Desember nanti mulai PAS dengan model PBL, Project Based Learning, dan tidak ujian tertulis seperti itu. Mungkin untuk kelas 1 ini mungkin untuk PBL-nya masih dicoba untuk kelas 1 ya. Sementara untuk baru kelas 1, untuk kelas 2 dan sampai kelas 6 masih seperti biasanya. Ngoten. Baik, itu tadi adalah sedikit unjuk kerja, contoh unjuk kerja yang sudah disampaikan oleh Bu Hima. Matur nuwun Bu Hima atas penjelasannya. Kemudian untuk yang agenda selanjutnya, acara selanjutnya yaitu tanya jawab untuk ayah bunda yang ingin bertanya. Nah, nanti insya Allah akan dijawab oleh rekan-rekan kami ya, oleh bu guru dari kelas 1 Ibnu Sina sampai kelas 1 Ibnu Fadlan. Oke, baik, untuk penanya pertama, untuk sesi pertanyaannya kami buka berapa Nje? 3 ya? 3 penanya ya? 3 penanya Nje ya Bunda untuk bertanya. Monggo silahkan. Bisa menyebutkan nama dari ayah atau bunda siapa? Ananda siapa? Monggo Bun. Atala Nje. Bunda Atala. Ya, Assalamualaikum Ibu. Monggo Bunda Atala Nje. Waalaikumsalam Bunda. Ya, Widi, Ibu dari Atala kelas 1 Ibnu Sina. Mau nanya untuk yang tematik, untuk marketnya itu apakah ada ketentuan apa rumahnya harus ukuran berapa, mengandung berapa bangun ruang, itu apakah ada ketentuan tertentu atau bebas? Oh Nje. Baik. Ditampung dulu ya Bun pertanyaannya Nje. Ada lagi Bun yang ingin ditanyakan? Itu aja. Oke, matur nuwun Bunda Atala. Pertanyaan yang kedua, monggo dari Bunda siapa Nje yang ingin bertanya? Monggo Bun. Mumpung masih ada di Zoom ini Bun, yang mau bertanya mungkin masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, monggo.
Assalamualaikum Bu Firda. Waalaikumsalam, Bun. Dari Iya, saya dari Mama Safa dari satu Ibnu Sina, Bu Firda. Anjay, Boleh Mama. dijelaskan lagi untuk mekanisme yang nanti ujiannya secara daring ya, Bu? Mekanisme ujian ya. Ujiannya, iya, yang melalui daring. Ujiannya untuk ujian yang PAS semester 1 ini project based learning-nya di luar jaringan, Bun, luring. Jadi datang ke sekolah. Kalau yang tadi itu kalau nggak salah saya baca ada yang Kamis 10, tanggal 10 itu ada yang daringnya ya? Oh, JJ. Yang di luar kota, J. Oh, JJ. Baik, baik. Iya, betul. Oke, Bun. Siap, terima kasih Bu untuk yang Firda. daring, J. Oke. Iya. Nuhun Bunda Syafa, ditampung dulu ya pertanyaannya, Bun. Oke, satu Baik. lagi, Bun. Monggo, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bunda. Ya, saya Dian, bundanya Misya Sabtu Sina. Oh, iya, Bun. Monggo, Bun. Ya, mau nanya Bu, tadi itu seperti di materinya bahasa Inggris sama bahasa Jawa, itu kan ada yang 4 pertanyaan ya, ada 4 pertanyaan yang dikasih ke anak. Yes. Nah, pertanyaan itu sesuai dengan materi, seperti tadi bahasa Inggris kan materinya food ya, tentang makanan. Nah, nanti pertanyaan yang dilontarkan Bu Guru seputar makanan itu juga ya, atau termasuk semua materi yang di English? Gitu aja Bu, makasih. Oh iya, matur nuwun Bunda Meisha. Oke, baik. Pertanyaannya bagus-bagus ya, Bun. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya coba ulangi lagi, J. Pertanyaan dari Bunda-Bunda. Yang pertama dari Bunda Atala. Dari Bunda Atala, pertanyaannya adalah untuk tematik atau untuk pembuatan marketnya, apakah ada aturan atau ketentuannya? Misalkan rumahnya berapa sentimeter, kayak gitu ya Bun ya, ada ketentuannya tidak. Kemudian yang kedua untuk dari Mama Syafa, Bunda Syafa menanyakan tentang mekanisme ujian untuk yang ujiannya daring atau yang sedang berada di luar kota seperti apa. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Bunda Meisha, untuk materi bahasa Inggris atau bahasa Jawa, itu pertanyaan tes lisannya, J. Maksudnya, J, tes lisannya itu apakah seputar lunchbox saja, atau unggah-ungguh saja, atau semua materi yang ada di bahasa Jawa dan bahasa Inggris dalam semester 1. Ngoten, J, Bunda? Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Bu Iji, J. Oke, Bu Iji, sudah siap Bu Iji? Oke, untuk pertanyaan Bunda Atala insya Allah akan dijawab oleh Bu Iji ya, tentang aturan atau ketentuan market, ada aturannya atau tidak Bu Iji. Monggo Bu Iji. Baik, terima kasih Bu Firda. Matur nuwun Bunda atas pertanyaannya. Jadi untuk yang pertanyaan dari Mama Atala, untuk ketentuannya, ketentuan bentuk bangun datarnya memang hanya minimal 3 bangun datar yang sudah diajarkan saja, yaitu segi 4, segitiga, dan lingkaran. Jadi hanya terbentuk dari bangun itu saja, minimal J. Jadi monggo nanti apabila anak-anak ingin memvariasinya sendiri atau berkreativitas lebih dari itu boleh. Untuk ukurannya tidak ditentukan, lebih kepada kreativitas siswa. Jadi panjangnya berapa itu tidak ada aturan ke situ. Kenapa? Karena itu untuk kreativitas masing-masing saja. Supaya lebih berkreasi. Kemudian untuk bentuknya, bentuk dasarnya bangun saja, yaitu segi 4, segitiga, dan lingkaran. Jadi untuk bentuk rumahnya monggo nanti bagaimana mau membentuk rumahnya seperti apa, atau bentuk daunnya mau dibentuk segitiga juga boleh, atau mau seperti contoh tadi juga bisa. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Mama Safan ya. Jadi untuk daring tadi diagendakan pada PAS susulan pada tanggal 9, 6, 7, 8-nya secara offline, dan khusus untuk tanggal 9 itu secara daring dan hanya diperuntukkan bagi ananda yang berada di luar kota dengan surat pernyataan bahwa memang keberadaannya sedang di luar kota.
mungkin dalam rangka mengikuti tugas ibunda atau ayah ibunya atau kegiatan yang lain yang tidak memungkinkan untuk berada di sekolah. Ini itu saja Bunda, dan mekanismenya sama dengan Zoom meeting seperti biasa. Kemudian akan diuji oleh penguji tematik, penguji bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan PAI. Untuk praktek wudhunya nanti bisa di-shoot mungkin di tempat wudhu langsung, tetapi secara Zoom. Kemudian untuk pertanyaan dari Mama Misha, dari Bunda Misha, untuk materi bahasa Inggris dan bahasa Jawa, untuk pertanyaannya itu masuk ke dalam tes lisan. Jadi dalam PBL tadi sudah disampaikan bahwa bentuk unjuk kerjanya adalah dengan proyek atau proyek, kemudian dengan keterampilan praktiknya, kemudian yang terakhir dengan tes lisan juga termasuk di dalamnya. Nah, tes lisannya bagaimana? Apakah seluruh materi lunchtime? Jadi hanya materi yang berkaitan dibawa pada saat tersebut. Jadi misalnya bahasa Inggris, anak berarti akan ditanyakan seputar makanan yang dibawa. Itu saja. Kemudian untuk bahasa Jawa hanya seputar lagu unggah-ungguh saja. Untuk lagu unggah-ungguh nanti akan disampaikan pada di MS Team juga, video contohnya, kemudian bisa dipelajari anak-anak. Mungkin jawaban dari kami itu saja. Jadi, matur nuwun Bunda semua, waktu saya kembalikan kepada Bu Firda. Terima kasih Bu Firda. Oke, terima kasih Bu Iji atas penjelasannya. Jadi begitu ya Bun ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Iji, sudah dijawab oleh Bu Iji, pertanyaan dari Bunda Atala, Mama Syafa, dan Bunda Meisya. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bun sebelum kami akhiri? Bu Firda boleh bertanya? Boleh Bunda Syakira nggih. Jasa, Bu Firda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurma, Bu Firda, matur nuwun atas kesempatannya. Ini kalau untuk PBL ini memang baru pertama kali untuk kelas 1. Kalau yang kakak-kakaknya kan latihan presentasi menggunakan PowerPoint, kalau sekarang kan sudah rutin gitu yang untuk kelas 1 ini juga anak-anak diminta bercerita juga sudah biasa. Nah, untuk yang PBL ini tadi kan ada beberapa penilaian yang disampaikan Bu Norma tadi, di antaranya misalnya menyebutkan minimal aturan di rumah, minimal bagaimana membersihkan rumah bersama keluarga, misalnya seperti itu. Nah, nanti direct titip, karena kan kalau anak-anak ini kan biasanya di kelas itu kan beramai-ramai, kalau tadi kan satu-satu masuk gitu, satu-satu masuk, kemudian ada guru. Nah, kemungkinan groginya itu kan tinggi kalau untuk anak-anak kelas 1 karena baru pertama kali, apalagi mungkin di rumah sudah latihan nanti disebutkan ini, tapi nanti kalau sudah grogi muncul ya akhirnya nanti mungkin diem, tidak banyak bicara. Nah, nanti nderek kalau misalnya memang seperti itu nderek dipun pancing Bu, jadi dipancing apa aja yang harus disebutkan, karena saya juga agak deg-degan ini bisa enggak, karena kalau kakaknya kan menggunakan PowerPoint jadi ingat apa yang akan disampaikan, tapi kalau ini kan memang hanya bawa project terus mau cerita apa nanti takutnya jadi blank, nggak bisa ngomong jadi nanti nderek dipun bantu, mungkin kalau ada sesi-sesi kayak gitu nderek dipancing apa mungkin yang dipelajari sebelumnya biar ingat lagi. Mungkin itu mawon Bu Firda, Bu Nurma, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda Syakira insyaallah ya, insyaallah Bunda Syakira dan bunda-bunda yang lain, insyaallah besok ketika anak-anak presentasi tidak seperti yang kita bayangkan Bu, kalau misalkan anak-anak, maksudnya anak-anak insyaallah nanti kita akan pancing gitu. Nah, jadi kita tetap menyemangati anak supaya anak-anak semangat gitu. Intinya nanti dia sudah berani maju ke depan pun insyaallah untuk nilai juga insyaallah kami akan ini Bun, tidak saklek gitu loh Bun maksudnya. Jadi anak-anak tetap kami pancing gitu, tidak saklek penilaiannya, kok anak ini harus dibantu terus nilainya jelek, tidak nggih Bun. Insyaallah anak-anak sudah berani maju, sudah berani tampil, sudah membawa proyeknya, sudah membawa lunchbox. Insyaallah Bun, nanti akan kami bantu untuk penilaiannya gitu. Jadi insyaallah tidak saklek ya.
Ngoten. Matur nuwun Bu Oke, Firda. dia sami-sami Bunda Syakira. Baik Bun, sudah tidak ada ya? Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa langsung ke wali kelasnya masing-masing J untuk penjelasan lebih lanjut. Nanti akan kami share juga yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Norma, Bu Iji, nanti akan di-share ulang di grup kelas. Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Oh, masih ada J? Baik-baik, satu lagi J, Bunda Rial, Mama Mona, monggo Mama Mona. Ya. Bunda Rial. Itu Firda. Halo. Assalamualaikum Bunda Rial. Suaranya kedengeran nggak Bu Firda? Maaf, soalnya di sini sinyalnya kayaknya lagi nggak bagus. Anjir. Monggo Bun, pertanyaannya Bunda Rial. Oh, iya. Saya mau tanya nih, karena tadi ini kan waktu share screen nggak begitu jelas, ada pembagian jadwal dan lain sebagainya ya. Itu bener nggak ini saya nangkepnya? Misal nih kayak Riel misal dia itu jadwalnya itu tanggal 7, ya kan? Tanggal 7, berarti ya sudah satu hari itu aja selesai, atau sebenarnya itu nanti pas tanggal 6 Riel ada tugas, atau pas tanggal 8-nya dia masih ada tugas, tanggal 9-nya ada tugas gitu, apa gimana nggak Bu ya? Atau memang cuman ya sudah kalau Riel masuknya tanggal 7 sudah selesai satu hari itu aja untuk Riel, terus hari lainnya udah nggak ada tugas atau apapun gitu. Mohon penjelasannya nggak Bu, ngapunten soalnya tadi memang nggak begitu jelas sinyalnya di sini, lagi down banget. Oke Bunda, mboten napa-napa, matur nuwun Bunda Riel atas pertanyaannya. Jadi untuk PBL, untuk PAS niki Project Based Learning ini, anak-anak hanya melakukan tes dalam satu hari saja, betul Bun. Jadi hanya dalam satu hari saja. Misalkan masuk tanggal 7, berarti tanggal 7 saja. Nah, terus untuk hari-hari selanjutnya, 6 hari selanjutnya, anak-anak ada kegiatan apa? Nah, nanti ada tugas ringan dari wali kelasnya masing-masing, ngoten Bun. Untuk mengisi waktu Ananda di rumah. Begitu Bunda Riel. Jadi untuk PAS-nya hanya dilakukan satu hari, J. Untuk hari-hari selanjutnya sampai PAS berakhir itu nanti anak-anak akan diberikan tugas ringan oleh wali kelasnya masing-masing untuk mengisi kegiatan di rumah. Ngoten. Siap, matur nuwun ya Bu. Sami-sami Bunda Riel. Oke, baik Ayah Bunda, alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti materi yang hari ini disampaikan nanti akan disampaikan lebih lanjut lagi ya, akan disampaikan ulang di grup kelas masing-masing. Baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama, Jebun. Alhamdulillahirobbilalamin. Matur nuwun, terima kasih Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Parents Meeting penjelasan PAS semester 1 tahun 2021-2022 hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan Ayah Bunda semuanya, dan mudah-mudahan anak-anak semuanya besok diberikan kemudahan, ya Ayah Bunda ya, diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, keberkahan dan keridhaan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat semuanya, ya Ayah Bunda semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf dari saya, dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Kalau ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Baik, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.